Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dinasti Bani Umayyah, pelopor kemajuan peradaban Islam. Mungkin bisa langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah Bani Umayyah. Monggo Mbak Asmaul Husna. Oke, sejarah Bani Umayyah. Yang pertama, berdirinya Khalifah Umayyah tak lepas dari masa krisis pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, selain Ali bin Abi Thalib wafat, estafet kekhalifahan Islam digantikan oleh putranya, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Muawiyah bin Abu Sofyan menjabat sebagai gubernur provinsi. Dan yang keempat, pada tahun 661 Masehi, Hasan undur diri dari kekhalifahan dan menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah bin Abu Sofyan. Dan yang kelima, maka berdirilah Bani Umayyah dengan memindahkan ibu kota kerajaan Madinah ke Damaskus. Nah, ini adalah cerita singkat dari sejarah Bani Umayyah. Sistem pemerintahan Bani Umayyah. Ada beberapa sistem pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, sistem pemerintahan dari musyawarah berubah menjadi monarki atau yang disebut dengan kerajaan, tetapi daulah ini tetap memakai gelar khalifah. Yang kedua, keputusan kekhalifahan berdasarkan atas kehendak Allah. Siapa yang menentang adalah kafir. Ketiga, selama menjadi mukmin, tidak boleh melawan khalifahnya, sekalipun ia beranggap bahwa khalifah adalah orang yang memusuhi agama Allah dan tindakan-tindakan khalifah tidak sesuai dengan hukum syariat. Muawiyah mewajibkan seluruh rakyat untuk menyatakan setia terhadap anaknya, Yazid, yang diangkatkan menjadi putra mahkota yang akan menggantikan dirinya menjadi khalifah. Oke, kembali ke host. Baik, terima kasih kepada Mbak Asmaul Husna karena sudah menyampaikan materi yang pertama dan kedua. Saya lanjutkan, yaitu mengenai khalifah yang pernah menjabat pada masa Bani Umayyah. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia menjabat dari tahun 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan itu sendiri, nama lengkapnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Syam bin Abdul Manaf atau biasa dipanggil Abu Abdurrahman. Ia masyhur dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia lahir di Mekah 20 tahun sebelum Hijriah. Ayahnya adalah Abu Sufyan dan ibunya adalah Hindun binti Utbah. Karir politiknya diawali ketika Umar bin Khattab pernah menugaskannya sebagai gubernur Yordania dan pada masa Utsman bin Affan ia ditugaskan menjadi gubernur Syria. Muawiyah menjadi khalifah pada tahun 41 Hijriah setelah Hasan bin Ali menyerahkan gelar khalifah kepadanya. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinasti Bani Umayyah dan ia menjabat sebagai khalifah pertama. Kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan menerapkan sistem kepemimpinan secara turun-temurun. Jadi ia menunjuk anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah sebagai penerus. Kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan berkuasa selama 20 tahun dan ia meninggal dunia pada usia 80 tahun dan dimakamkan di Damaskus
di pemakaman Bab al-Syahir. Itu. Kemudian yang kedua adalah Khalifah Yazid bin Muawiyah. Nama lengkapnya adalah Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia adalah anak dari khalifah pertama, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia menjabat dari tahun 60 sampai 64 tahun Hijriah atau 680 sampai 683 Masehi. Ia dilahirkan pada tanggal 23 Juli 645 Masehi. Pada kekhalifahan ayahnya, beliau menjadi seorang panglima yang cukup penting. Kemudian Khalifah Muawiyah, setelah Khalifah Muawiyah wafat pada 6 Mei, Yazid bin Muawiyah ini menjadi khalifah selanjutnya. Dan Yazid ini menjabat sebagai khalifah dalam usia 34 tahun. Ia meninggal pada tahun 64 Hijriah pada usia 38 tahun dan masa pemerintahannya adalah 3 tahun dan 6 bulan. Kemudian kekhalifahannya diturunkan kepada anaknya, yaitu Muawiyah bin Yazid. Kemudian khalifah yang ketiga adalah Muawiyah bin Yazid yang menjabat dari tahun 64 sampai 64 Hijriah. Itu mungkin dari awal tahun sampai akhir tahun begitu. Jadi hanya dalam jangka tahun itu saja. Nah, nama lengkapnya adalah Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi ini adalah cucunya khalifah pertama. Ia adalah seorang pemuda yang tampan dan sering juga dipanggil sebagai Abu Abdurrahman, dan ada juga yang menyebutnya sebagai Abu Yazid dan Abu Laila. Nah, beliau ini adalah anak yang lemah dan sakit-sakitan. Di samping itu, ia adalah seorang ahli kimia pada masa pemerintahan kakeknya Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, Muawiyah bin Yazid ini menjadi khalifah atas dasar wasiat ayahnya pada bulan Rabiul Awal tahun 64 Hijriah atau bertepatan pada tahun 683 Masehi. Muawiyah bin Yazid ini diangkat menjadi khalifah pada usia 23 tahun. Nah, karena dia adalah seorang pemuda yang lemah dan sakit-sakitan, ketika ia diangkat menjadi khalifah, dia tidak cukup kuat dan belum sempat melakukan apa-apa, dia sudah meninggal dunia. Jadi masa kekhalifahannya itu hanya singkat, sekitar 40 hari, atau ada juga yang menyebutkan 2 bulan, dan ada yang menyebutkan 3 bulan, atau juga ada juga yang menyebutkan 6 bulan. Nah, itu adalah khalifah yang ketiga. Kemudian untuk khalifah yang selanjutnya adalah Marwan bin Hakam. Khalifah yang kelima adalah Abdul Malik bin Marwan. Yang keenam adalah Wahud bin Abdul Malik. Yang ketujuh adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian dilanjut dengan khalifah yang ke-8 yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang ke-9 adalah Yazid bin Abdul Malik. Yang ke-10 adalah Hisham bin Abdul Malik. Yang ke-10 adalah Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Dan yang ke-12 adalah Yazid bin Walid bin Abdul Malik. Yang ke-13 adalah Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik. Dan yang ke-14 adalah Marwan bin Muhammad. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Rika. Baiklah. Selanjutnya faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Bani Umayyah. Yaitu yang pertama, terjadinya pertentangan keras antara kelompok suku Arab Utara atau Irak yang disebut Mudariyah dan suku Arab Selatan atau Suriah, Himyariyah. Nah, pertentangan antara kedua kelompok tersebut mencapai puncaknya pada masa dinasti Umayyah karena para khalifah cenderung berpihak pada satu etnis kelompok. Terus selanjutnya yang kedua, ketidakpuasan ke jumlah pemeluk Islam non-Arab. Nah, di sini mereka yang merupakan pendatang baru dari kalangan bangsa-bangsa yang dikalahkan mendapat
bangsa-bangsa yang dikalahkan mendapatkan sebutan Mawali. Suatu status yang menggambarkan inferioritas di tengah-tengah keangkuhan orang-orang Arab yang mendapat fasilitas dari penguasa Umayyah. Mereka bersama-sama orang Arab mengalami beratnya peperangan dan bahkan di atas rata-rata orang Arab. Tetapi harapan mereka untuk mendapatkan tunjangan dan hak-hak bernegara tidak dikabulkan. Seperti tunjangan tahunan yang diberikan kepada Mawali, ini jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan tunjangan yang dibayarkan kepada orang Arab. Terus yang ketiga, adanya konflik-konflik politik yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah. Terus kaum Syiah dan Khawarij terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang kuat dan sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan kekuasaan Umayyah. Nah, di samping menguatkan kaum Abbasiyah pada akhir-akhir kekuasaan, Bani Umayyah yang semuanya tidak berambisi untuk merebut kekuasaan, bahkan dapat menggeser kedudukan Bani Umayyah dalam memimpin umat. Terus selanjutnya yang keempat, yaitu sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru atau bid'ah bagi tradisi Islam yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Terus selanjutnya yang kelima, lemahnya pemerintah Daulah Bani Umayyah. Nah, di sini juga disebutkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tak kala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, para ulama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Jadi mereka tuh kayak seolah-olah cuman mementingkan tentang kepribadian, tidak mengurus kekuasaan mereka atau jabatan mereka. Terus penyebab langsungnya yaitu tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapatkan dukungan penuh dari Bani Hashim dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Mbak Rika saya ucapkan terima kasih, dan kepada teman-teman yang lain saya ucapkan terima kasih karena sudah bergabung dan berpartisipasi pada presentasi hari ini. Mungkin itu saja dari presentasi dari kelompok kami. Mungkin bila ada yang bertanya bisa langsung ditulis dan ditanyakan kepada kami. Cukup sekian dari kami. Bila banyak kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.